Jadi bukan sekedar potong binatang, Ya, sembelih kita makan tidak. karena binatang korban yang jadi korban itu ada menyimpulkan sesuatu. Gitu. Kalau itu dilakukan misalkan di zaman keimamatan Harun, ada orang melakukan itu, mekanismenya tepat, artinya tata caranya tepat. Tetapi kalau tanpa iman juga tidak bisa. Tidak bisa. Jadi selamat malam, lanjut ke bagian kedua Pak Kurnia, menyambung dari part pertama yang kemarin itu tentang terminologi kata domba korban di dalam Alkitab. Kemarin Pak Kurnia jelaskan bahwa domba korban itu adalah Allah yang menjadi manusia yang menanggung hukuman dosa sisi dunia. Tentang domba korban ini sebenarnya banyak sekali catatan di Alkitab yang menjelaskan tentang ini, tetapi saya kepengen Pak Kurnia jelaskan secara singkat. Sebenarnya mekanisme pengorbanan domba korban ini seperti apa? Harus bagaimana gitu loh. Lalu siapa yang memiliki kewajiban untuk melakukan prosesi upacara pengorbanan domba ini, penyembelihan domba korban ini. Lalu kapan? Jadi bagaimana, siapa, dan kapan? Ya. Gitu. Upacara ini atau upacara persembahan ini dilakukan. Betul Pak Kurnia. Silakan Pak Kurnia. Ya kalau kapannya ini dimulai upacara ini kan sebenarnya kan itu dimulai kan sejak jatuh ke dalam dosa. Oke. Itu sudah dimulai. Sudah dimulai. Allah yang mendemonstrasikan sendiri. Iya. Ya kan, karena setelah jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa kan tahu diri mereka telanjang, malu, mereka langsung ambil daun, bikin pakaian dari daun itu, kan gitu. Nah kemudian setelah Allah memberi janji akan juru selamat yang akan datang lewat keturunan perempuan yang akan meremukkan kepala mereka, Tuhan mendemonstrasikan dengan menyembelih domba, diambil kulitnya jadi pakaian manusia, pakaian mereka. Nah itu startnya sebenarnya korban domba itu dimulai pertama kali. Nah kemudian ini dari sejak kejatuhan itu sampai nanti hukum Taurat itu diturunkan, maka yang menjadi imam itu adalah para ayah. Jadi Adam bertanggung jawab untuk mengajar anak-anaknya, gitu kan, bagaimana mempersembahkan binatang domba ini. Maka dia mengajarkan kepada Kain dan Habel. Cuma Kain akhirnya menentang, Habel yang melakukannya dengan tepat, melakukannya dengan iman. Berarti boleh dikata hampir setiap kepala rumah tangga, ayah ini harus mengajar kepada anak-anaknya dan mempraktekkan penyembelihan domba korban. Betul. Jadi bukan orang yang mampu saja, berarti Pak ya? Semua pada harus semua itu ya. Jadi tanpa kecuali setiap ayah punya kewajiban sebagai imam. Itu adalah desain yang Allah mau. Maka kalau kita melihat di Ayub sendiri, jadi kalau kita melihat Ayub ini bukanlah kitab yang ditulis belakangan begitu, tetapi Ayub ini sebenarnya kejadiannya itu sebelum Abraham malah. Gitu. Lebih tua daripada lebih tua dari Abraham, kejadian dari Ayub ini. Lebih tua daripada Abraham ya? Iya. Tahun kisahnya. Ya. Coba kita baca Ayub pasal 1, dari ayat 4 dan ayat 5. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka, masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka keesokan harinya. Pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan sejak telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub
senantiasa. Iya, jadi Ayub ini posisinya dia sebagai imam Imam. dari keluarganya. Jadi dia bertanggung jawab. Ya, dia berpikir kalau ya dia Iya. nggak kan di hari dalam pesta itu. Kalau anaknya itu berbuat dosa, ya, mengutuki Allah, maka dia memberi persembahan korban ganti dosa anaknya. Begitu. Nah, itu adalah iman Ayub yang begini, bahwa dosa anak-anaknya itu juga yang menyelesaikan adalah nanti juru selamat yang akan datang yang dijanjikan itu. Begitu, yang jadi korban yang seperti binatang yang dia korbankan itu, karena dia mengerti upah dosa itu maut gitu. Tidak ada penyelesaian dosa kalau tanpa dosa itu dijatuhin hukuman, dan janji juru selamat yang akan datang itu Ayub imani gitu. Maka penyelesaian untuk dosa anaknya ini adalah dengan mempersembahkan binatang korban itu. Nah, ini dari kejatuhan sampai dengan hukum Taurat diturunkan, ini ayah yang menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran. Kecuali Ayub ada contoh lain nggak Pak dalam Alkitab? Kecuali Ayub. Abraham sering mempersembahkan itu, ya kan? Abraham mempersembahkan binatang korban itu. Nah, sebenarnya bagi bangsa Israel, nanti ya, itu juga tidak asing dengan itu. Gitu. Persembahan korban ini tidak asing. Ishak waktu dibawa Abraham yang akan dipersembahkan, Ishak kan bilang kepada bapaknya begini, kita ini mau pergi kemana, gitu kan? Ini kayu api ada, gitu. Mana dombanya? Mana kok dombanya? Iya. Gitu. Abraham nggak kasih tahu, kamu yang mau disembelih, gitu kan? Abraham kasih tahu, nanti Tuhan akan menyediakan, begitu. Berarti si Ishak tahu kalau bapaknya sering mempersembahkan korban domba, Pak ya. Makanya si Ishak nanya, kayu bakar sudah tersedia, mana dombanya? Mana dombanya? Begitu. Dia jadi tahu. Gitu. Nah, jadi kenapa akhirnya hukum Taurat itu diturunkan? Karena Tuhan membentuk bangsa Israel. Kenapa bangsa Israel ini dibentuk? Kan Abraham dipanggil untuk jadi lewat Abraham nanti Abraham akan dijadikan bangsa yang besar, gitu kan? Abraham dibentuk, dan kita tahu dari Israel ini berasal dari Abraham itu. Kenapa Tuhan mau membentuk bangsa Israel ini? Karena waktu menara Babel itu bangsa kan udah manusia terserak-serak gitu. Nah, Allah mau dengan satu bangsa ini kebenaran tentang Injil itu tetap terjaga, tetap terpelihara oleh satu bangsa. Maka Tuhan membentuk satu bangsa. Maka Israel itu disebut bangsa pilihan Allah. Kenapa? Karena Allah sendiri yang punya mendesain, membentuk bangsa ini. Gitu. Nah, maka setelah bangsa Israel jadi, itu yang tadinya peranan ayah yang menjadi imam tadi, atau sebagai tiang kebenaran. Iya, sebagai tiang kebenaran yang menjaga Injil tadi, menjaga korban domba tadi, itu akhirnya stop, gitu. Digantikan dengan para imam. Jadi sejak keimamatan orang Lewi itu ada, jadi nggak ada lagi ayah yang sebagai imam. Iya, nggak ada. Keimamatan ayah berhenti ketika keimamatan Lewi itu mulai berlaku. Begitu. Nah, ketika keimamatan Lewi ini mulai berlaku, jadi semua orang Israel kan imam kan dari Lewi, imam besar dari keturunan Harun, yang Lewi yang Harunnya punya. Nah, jadi setiap orang Israel, suku-suku yang lain itu melakukan dosa, berbuat dosa, dan mereka tahu harus diselesaikan dengan korban, maka mereka membawa binatang kepada domba kepada imam. Jadi imam nanti yang menyembelih. Imam yang menyembelih. Coba kalau kita baca Imamat pasal 3 ayat 1 sampai dengan 2. Jikalau persembahannya merupakan korban keselamatan, maka jikalau yang dipersembahkannya itu dari lembu, seekor jantan atau seekor betina, haruslah ia membawa yang tidak bercela ke hadapan Tuhan. Ya, jadi ini penting nih. Haruslah ia membawa yang tidak bercela.
bercela. Apa artinya nih Pak? Tidak bercela di sini Pak. Karena juru selamat yang dijanjikan itu juru selamat yang tanpa cacat. Gitu. Jadi kalau binatang korban ini melambangkan juru selamat yang akan datang, Ya, Tidak boleh ada cacat. tidak boleh ada cacat. harus sempurna. Pak, Harus ya? sempurna, kakinya pincang tidak boleh jadi korban keselamatan. Gitu. Kalau cuma mau disembelih, mau dipotong sih boleh saja. Ya, tapi untuk jadi korban keselamatan ini tidak boleh. Kemudian lanjutkan Pak Riko. Lalu ia harus meletakkan tangannya di atas kepala persembahannya itu dan menyembelihnya di depan pintu kemah pertemuan. Lalu anak-anak Harun dan imam-imam itu haruslah menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Ya, jadi yang membawa korban itu harus meletakkan tangannya di atas kepala persembahan itu. Gitu. Contoh begini, seandainya saya tuh hidup di zaman Ya, Taurat nih Pak, saya bawa domba serahkan kepada imam, saya harus meletakkan kepalanya Iya. nih. Oh, begitu. meletakkan tangannya. Di atas kepala domba tadi. Ini gambar apa? Gambaran bahwa saya berdosa gitu. Dan juru selamat akan menyelesaikan dosa saya seperti binatang ini gitu. Juru selamat nanti jadi korban itu bukan karena salahnya. Seperti binatang ini jadi korban bukan salah binatang ini tapi salah saya. Saya berdosa, dosa saya akan ditanggung oleh juru selamat yang akan datang itu. Inilah yang juru selamat itulah yang akan membebaskan saya dari dosa-dosa saya, dari hukuman yang harusnya saya terima begitu. Jadi bukan sekedar bawa gitu kan, Masa bodoh. tanpa iman begitu enggak. Gitu. Jadi membawa korban itu harus dengan satu iman bahwa ya saya berdosa, nanti dosa saya akan diselesaikan oleh juru selamat yang akan datang. Jadi dia letakkan tangan di atas kepala itu, disembelih begitu. Nah, jadi itu dilakukan oleh imam. Ya. Setelah upacara itu. Setelah hukum Taurat turun, Pak. Selain imam tidak ada orang lain yang punya hak untuk melakukan itu. Tidak ada. Dan imam harus orang Lewi, Pak ya. Imam harus orang Lewi. Oh, berarti siapapun itu harus bawa itu ke orang Lewi. Iya. Raja Saul, kan dia pernah melakukan satu kesalahan ini. Dia kan Saul itu waktu raja yang pertama, dia suku Benyamin, ya kan? Dia suku Benyamin, gitu. Dia waktu itu mau berperang dengan orang musuhnya orang Amalek begitu kan? Dia mau berperang, dia ketakutan itu. Karena apa? Kok Samuel ini tidak datang-datang, gitu kan? Samuel ini tidak datang-datang. Nah, Samuel itu waktu itu adalah imam yang berhak melakukan persembahan korban, gitu. Nah, Samuel tidak datang-datang, akhirnya dia yang melakukan sendiri, Saul. Melakukan sendiri. Dan sejak saat itulah Tuhan bilang, aku menolak Saul. Gitu. Kenapa? Karena Saul sebenarnya tidak beriman. Tidak beriman. Dia tidak mengerti bahwa dia tidak bisa melakukan itu. Jadi memang mekanismenya harus tepat. Betul. Dan motivasi hatinya harus tepat. Ya, betul. Jadi bukan sekedar potong binatang, sembelih kita makan tidak. Karena binatang korban yang jadi korban itu ada menyimbolkan sesuatu. Gitu. Kalau itu dilakukan misalkan di zaman keimamatan Harun, ada orang melakukan itu, mekanismenya tepat, artinya tata caranya tepat. Tetapi kalau tanpa iman juga tidak bisa. Tidak bisa. Harus ada dilandasin dengan iman. Gitu. Imannya iman ke depan, Pak ya. Iman ke depan kepada juru selamat yang akan datang, yang dijanjikan itu. Gitu. Luar biasa. Jadi kalau waktu ayah jadi imam keluarga itu kan, itu mereka diminta membentuk satu mezbah, ya kan, mezbah. Nah, kemudian ketika kemah suci ada, kemudian Salomo membangun bait suci, sama, gitu. Mezbah yang mereka bangun itu sekarang bukan ada di rumah-rumah lagi, tapi sekarang
di bait suci itu kan ada tempat pengorbanan itu di situ. Ya, kecuali Jadi- korban penebusan dosa ini, Pak. Ada nggak korban-korban yang lain yang dilakukan oleh bangsa Israel kecuali penebusan dosa ini dengan memotong domba ini, Pak? Ada nggak upacara yang lain? Upacara yang Lain kecuali domba yang dipotong untuk penebusan dosa, kan ada nggak yang upacara lain orang Israel juga melakukan pemotongan iya. domba? Paskah itu mereka pada hari Paskah bikin upacara itu. Hmm. Jadi cuma kalau domba Paskah itu diatur umurnya Oh gitu. gitu. Jadi Atau Paskah ini yang sifatnya universal secara bangsa atau bagaimana, Pak? bagaimana? Yang Paskah ini. Paskah kan mengingat mereka keluar dari Mesir gitu. Itu Paskah keluar dari Mesir. Nah itu mereka menyembelih domba. Itu bukan untuk domba Keselamatan. keselamatan. Tapi sebagai perayaan mengingat. Perayaan mengingat keluarnya dari tanah Mesir. keluarnya tanah Mesir. Jadi tiap-tiap keluarga menyembelih gitu. Itu juga sama, tiap keluarga menyembelih, Pak. Tiap-tiap keluarga menyembelih domba yang umurnya 1 tahun tanpa cacat begitu. Dan mereka mengingat bahwa pada malam mereka keluar dari Mesir itu anak sulung mereka itu tetap hidup, sementara anak sulung seluruh di Mesir itu mati ketika malaikat maut itu lewat begitu. Nah, jadi itu dirayakan setahun sekali. Dan Yesus Kristus itu juga adalah anak domba Paskah. Jadi domba Paskah itu juga lambang dari Yesus Kristus. Ya. Artinya apa? Artinya bahwa rumah-rumah Israel pada waktu itu tidak mati karena dianggap sudah ada darah di ambang pintu mereka itu, di situ sudah ada kematian. Anak sulung mereka itu harusnya mati, tetapi ada korban menggantikan anak sulung itu. Nah, demikian juga sebenarnya kita ini percaya bahwa Yesus Kristus mati di atas kayu salib itu menggantikan hukuman dosa kita. Kita yang harusnya mati, ya. Tetapi Yesus Kristus yang menggantikan hukuman dosa kita, maka kita jadi bisa hidup. Gitu. Maka kita bilang, kita kapanpun mati, kita pasti masuk surga. Kenapa? Karena hukuman yang harusnya ditimpakan kepada kita sudah digantikan oleh Yesus di atas kayu salib. Jadi boleh kata persembahan domba korban yang disembelih di dalam perjanjian lama itu dia lakukan terus kontinu, Pak, ya? Ya, setiap kali mereka Kontinu terus. berdosa ya, Gitu. setiap kali kalau persembahan keselamatan itu, ya setiap kali mereka berdosa, mereka datang kepada imam Dengan membawa domba. Begitu. Berarti tidak dilakukan sekali saja. Tidak dilakukan sekali saja. Setiap Karena ketika mereka jatuh ke dalam dosa harus dijatuhin hukuman, ya kan? Maka mereka harus melakukan korban. Jadi sama seperti Ayub tadi kan, anaknya bikin pesta, dan dia berpikir kalau anaknya jatuh ke dalam dosa, melakukan kesalahan, maka dia bikin korban untuk dosa itu. Begitu. Nah, jadi ketika semua bangsa Israel jatuh ke dalam pertanyaannya dosa, apa? kepada Pertanyaannya begini, seandainya bangsa Israel pada saat itu, ya kan, mereka berdosa, ternyata dia nggak mampu beli domba, Pak. Ada nggak gantinya? Ya, itu diatur begini. Kalau kita baca Ibrani pasal 9. Coba dibaca. Ibrani 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpang darah tidak ada pengampunan. Jadi hampir segala sesuatu disucikan dengan apa? Darah. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi bagi yang tidak mampu, itu dikasih opsi untuk burung merpati atau terkukur. Kalau tidak mampu, gitu, nanti suruh bikin tepung, gitu. Kenapa tepung pasti mampu? Karena orang Israel itu diatur begini, kalau kamu punya ladang panen, gitu kan, yang kamu sabit pertama itu boleh dibawa pulang. Tapi sisa-sisanya itu tidak boleh diambil. Tidak boleh. Itu bagian untuk orang miskin.
gitu. Oh. Maka diatur bahwa semuanya sebenarnya kalau mereka jatuh ke dalam dosa bisa melakukan korban Iya. gitu. Karena cara menyelesaikan dosa itu bukan dengan amal ibadah dan lain sebagainya, dengan perbuatan manusia, Iya. tetapi dosa diselesaikan dengan dosa itu dijatuhin hukuman, itu selesai. Dan korban ini semuanya adalah lambang dari Yesus Kristus Juru Selamat yang akan datang yang jadi korban dosa. Baik Pak Kurnia, berarti sekarang kita sudah tambah pengetahuan bahwa sebenarnya kenapa Yesus disebut domba korban, karena memang dialah yang mengganti hukuman dari segala dosa kita. Nah, kita juga sudah memahami bahwa orang-orang perjanjian lama melakukan itu bahkan sejak zaman Adam pertama kali jatuh ke dalam dosa, dan akhirnya ayah yang bertindak sebagai imam pada waktu itu dan bergeser ke bangsa Israel, di mana itu diambil alih oleh keimamatan Harun. Nah, ada banyak lagi pertanyaan yang bisa menyambangi tentang kasus ini, domba korban ini Pak Kurnia, bahwa sebenarnya sekarang masalahnya adalah kenapa domba korban itu tidak ada di zaman sekarang, atau kenapa memang membutuhkan korban kan gitu? Karena kenapa yang berdosa kan manusia? Kenapa Tuhan tidak suruh aja manusia bertobat supaya dia bisa selamat? Tapi ditahan dulu Pak Kurnia, kita akan coba nanti bahas ini di bagian selanjutnya. Terima kasih. Selamat malam Pak. Malam. Pak Yes.